teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun @bristory tentang pengalaman seram di hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur yang terjadi pada tahun 2013. Buat kalian yang sudah penasaran, silahkan selamat menyimak kalau kalian memang berani. Salam horor. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami di salah satu hotel di Samarinda dan ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Terjadi pada tahun 2013. Aku ini orang yang paling takut ketinggian, bisa pingsan kalau harus berada di tempat tinggi. Iya, tentu saja aku paling takut naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor dengan sangat terpaksa, aku harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan-tujuan luar kota. Ketika harus naik pesawat, malam sebelumnya dapat dipastikan aku tidak akan bisa tidur, keringat dingin, dan beberapa kali telepon ibu dan bapak di rumah untuk meminta doa dari mereka. Ada yang menyarankan untuk minum Antimo sebelum terbang. Aku jalani. Aku minum Antimo 2 butir dan efeknya apa? Aku tetap melek dan segar bugar di dalam pesawat karena gugup dan takut. Setelah landing dan naik kendaraan baru bisa tidur lelap akibat Antimo. Begitulah. Pada tahun 2013, kantor menugaskanku untuk ke Samarinda, kota yang cukup besar di Kalimantan Timur. Excited, karena itu adalah untuk pertama kalinya aku ke Samarinda. Tapi ada yang bikin aku deg-degan, iya, terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat. Rabu pagi aku take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu belum ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya aku mendarat mulus di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dari Balikpapan, aku lanjut jalan darat menggunakan mobil sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Pemandangannya bagus, tapi memang dasarnya aku hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi menurutku apapun kondisinya ya enak-enak saja. Oh iya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang bernama Bukit Soeharto. Wilayah ini adalah wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah hutan rindang yang bagus sekali. Aku suka, mengingatkanku akan wilayah ujung kulon. Aku suka suasananya. Dan supir mobil mengajak mampir ke warung tahu Sumedang. Aneh kan, di timur Kalimantan kok malah makan di tahu Sumedang. Tapi tempat ini memang cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika mobil melintas wilayah itu, aku merasakan suasana yang tidak biasa. Banyak cerita di belakangnya, banyak peristiwa-peristiwa seram yang pernah terjadi. Aku merasakan itu. Dan belakangan, aku baru tahu kalau wilayah ini banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa taunya belakangan? Karena ada peristiwa seram yang aku alami berhubungan dengan Bukit Soeharto. Dan setelahnya, aku cari tahu ada
siapa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang pada zaman penjajahan. Kita menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan-penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita yang beredar mengenai kejadian ada orang yang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di dalam wilayah hutan Bukit Soeharto. Nah, kejadian yang terakhir inilah yang sepertinya ada hubungannya dengan kejadian yang aku alami di Samarinda nantinya. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun di kepala ketika mobil yang aku tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila panasnya. Tujuanku langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya supaya bisa langsung cari kopi lokal. Kopi lokal, iya, kopi lokal. Sebagai kopi jangki, setiap daerah yang dikunjungi aku pasti cari kopi asli daerah setempat. Makanya aku mau buru-buru ke hotel supaya bisa langsung jalan-jalan keliling kota dan ngopi. Tidak berapa lama, aku sampai juga di hotel tempatku tinggal 2 malam ke depan harusnya. Hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mal besar di kota itu. Hotel yang bagus, pada balkon lantai atas aku bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah itu. Ada yang kurang mengenakan ketika aku masuk ke kamar. Karena kamar yang aku isi ini ternyata twin bed. Aku paling tidak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Sebelum-sebelumnya ada pengalaman tidak enak ketika aku harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Akhirnya aku komplain ke manajemen untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, aku memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh iya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk ke kamar yang twin bed itu. Ketika sedang di toilet, samar-samar aku mendengar ada suara laki-laki. "Tolong, antar kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Awalnya aku pikir itu suara dari kamar sebelah. Tidak ambil pusing, aku langsung cabut. Malam itu, aku habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi sendirian. Iya, sendirian. Kasian kan? Ada satu spot ngopi di pinggir Sungai Mahakam, tempatnya nyaman. Lupa aku namanya apa. Sekitar jam 9 malam aku balik ke hotel. Ternyata kamarku yang baru sudah siap. Leganya. Tapi sial. Ketika aku sudah di dalam kamar ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi aku komplain. Manajemen bilang kamar lain yang setara sudah tidak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Ya sudah, karena aku pingin istirahat. Daripada kemalaman kepanasan, akhirnya aku ambil kamar dengan twin bed itu. Terpaksa. Beberapa kali, aku punya pengalaman tidak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Dan waktu itu aku berharap semoga tidak ada kejadian aneh. Ternyata harapan tidak terkabul. Setelah beberes, yang aku lakukan pertama kali adalah mandi. Kebetulan toilet hotel ada bathtub, cocok karena aku mau berendam. Kira-kira jam 10 malam waktu itu, aku masih menikmati berendam air hangat. Sebegitu nyamannya, dan ditambah melelahkannya hari itu, aku sampai hampir ketiduran.
Tapi tidak jadi tidur beneran, karena sekali lagi aku mendengar suara laki-laki. "Tolong, antar kami pulang." Kaget, karena kali ini suara tersebut terdengar lebih jelas dari waktu pertama kali aku mendengar. Dan aku yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus, itu suara siapa? Perasaanku jadi tidak enak. Selesai mandi, aku memutuskan untuk langsung tidur, tidak membuka HP atau laptop lagi. Rontok badanku. Sesuai kebiasaanku, TV tetap menyala dengan suara kecil, dan tidak semua lampu dalam keadaan mati. Lampu kecil di atas tempat tidur aku biarkan menyala. Aku tidur di tempat tidur yang letaknya dekat jendela, sementara tempat tidur yang satu lagi tidak dibiarkan kosong. Aku letakkan tas pakaian di atasnya seperti aku bilang di awal. Aku trauma dengan tempat tidur kosong. Yang aku ingat, sebelum jam 12 malam, aku sudah terlelap. Di dalam tidur, aku mimpi seram. Di dalam mimpi, aku didatangi 2 orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi besar, berpakaian laki-laki normal, tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki ini lehernya hampir putus, darahnya bercucuran membasahi pakaiannya. Laki-laki yang kedua lebih menyeramkan lagi, dengan posturnya yang lebih pendek dari laki-laki pertama. Pakaian yang digunakan juga pakaian laki-laki normal. Terus, apa yang aneh? Apa yang seram? Yang menyeramkan adalah laki-laki yang kedua itu berdiri tanpa kepala. Iya, kepalanya tidak ada. Di dalam mimpi, aku hanya berdiri diam, tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengucapkan kalimat apapun. Aku hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepalanya berkata, "Tolong, antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya, aku sampai terbangun dari tidur dengan nafas tersengal-sengal. Terbangun, tapi aku tidak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur yang kosong. Bisa kalian bayangkan posisiku. Dan tidak, seluruh jendela kamar tertutup tirai. Sebagian aku biarkan terbuka sehingga sebagian kaca jendela terlihat. Nah, ketika masih kaget dengan mimpi yang baru dialami, tiba-tiba pandanganku menangkap ada yang aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakangku, situasi di tempat tidur kosong. Karena penasaran, aku coba untuk lebih memperhatikan, lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu, aku melihat 2 orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpi. Mereka tepat berada di belakangku. Laki-laki yang pertama posisinya duduk di tempat tidur menghadapku. Laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya tanpa kepala, menghadapku juga. Kebayang, aku tidak berani ngapa-ngapain. Badan gemetar ketakutan, membaca doa sebisanya. Di tengah kekalutan, aku memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kanan merasakan ada hembusan udara hangat, seperti nafas. Ada yang bernafas dekat telinga. Di tengah-tengah kekalutan, tiba-tiba sekali lagi aku mendengar suara berbisik pelan di telinga. "Tolong, antar kami pulang." Beberapa detik kemudian, aku sontak langsung berdiri dan memberanikan diri melihat ke arah posisi 2 laki-laki itu berada. Mereka sudah tidak ada.
Aku langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, aku menelpon Om Denny yang sudah pernah mengikuti ceritaku dari dulu-dulu, harusnya masih ingat siapa Om Denny. Om Denny ini menurut orang-orang dan keluarga besar adalah orang bisa yang katanya bisa membantu menyembuhkan orang dari penyakit gaib dan cukup akrab dengan dunia mistis katanya. Iya, waktu itu aku skeptis, aku tidak percaya sama hal-hal seperti itu. Dalam percakapan telepon, aku menceritakan semuanya dari awal. Dan Om Denny bilang, "Ya sudah Bri, kamu antar pulang saja. Kasihan." "Antar pulang kemana Om? Mereka juga tidak bilang minta diantar kemana." "Pokoknya tidak mau Om," jawabku agak kesal. "Nanti mereka akan kasih tahu mau kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikuti saja," kata Om Denny di akhir percakapan. Inti dari percakapanku dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantar pulang. Pulang kemana? Kenapa minta tolongnya kepadaku? Karena mereka menganggap aku cukup kuat untuk mereka jadikan guide ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya sudah sering meminta pertolongan tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk membantu. Itu menurut omongan Om Denny, entahlah. Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid sekitar, aku akhirnya baru berani masuk ke kamar lagi, terlelap sebentar. Kamis pagi, aku siap-siap untuk melaksanakan tugas kantor di hari terakhir. Rencananya, aku akan check out Jumat pagi esoknya. Langsung balik ke Balikpapan dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Ketika aku sampai di lobi hotel, ternyata Pak sopir yang menjemput sudah menunggu dan kami langsung berangkat. Di dalam mobil, Pak supir yang aku lupa namanya membuka percakapan yang membuatku kaget. "Mas Bri, itu ada temannya ya? Kok tidak diajak sekalian?" "Teman yang mana Pak?" tanyaku penasaran. "Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua dan berbincang akrab." Padahal aku ingat sekali. Tadi di dalam lift aku sendirian sampai ke bawah, tidak ada orang lain. Baiklah. Hari itu aku tidak fokus bekerja, badan lemah sekali, seperti ada karung pasir di pundak, berat. Aku pikir karena memang kurang tidur pada malamnya. Beberapa rekan klien bilang wajahku pucat, beberapa kali terlihat bengong. Aku bilang saja mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai tidak sore-sore amat, jam 2 siang sudah beres. Syukurlah, aku bisa balik ke hotel lebih awal dan mau bayar tidur. Sesampainya di hotel, aku langsung tepar, terlelap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek banget rasanya saat itu. Di dalam lelapnya tidur, sekali lagi aku bermimpi. 2 orang itu kembali datang dan sekali lagi juga mereka bilang, "Tolong, antar kami pulang." Aku terbangun dari tidur saat menjelang maghrib. Bangun tidur, badan malah terasa capek sekali, boro-boro segar. Aku melamun sebentar memikirkan mereka yang berisik sekali minta antar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang dan malam Jumat pula. Perasaanku bilang kalau malam nanti pasti akan lebih heboh dari makam sebelumnya. Daripada tersiksa lagi semalaman,
Akhirnya aku memutuskan untuk check out selepas maghrib dan langsung berangkat menggunakan travel ke Balikpapan. Aku cari hotel di Balikpapan saja, aku mau tenang. Tidak mempedulikan omongan Om Denny yang nyuruh kepadaku untuk mengantar mereka pulang. Aku langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan, bodo amat. Untungnya aku masih dapat tempat duduk di travel tujuan Balikpapan. Walaupun dapat mobil terakhir hari itu keberangkatan jam 10 malam. Jam 9 malam aku sudah sampai di pool travel. Hanya ada beberapa orang di dalam ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan, jadi jarang ada orang bepergian keluar kota. Mungkin mendekati jam keberangkatan, yaitu jam 10 malam. Ruang tunggu semakin kosong. Hanya ada aku dan seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahun. Tepat jam 10 malam, Pak supir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilakan masuk. Benar saja, mobil benar kosong. Penumpang hanya 2 orang, hanya ada aku dan laki-laki yang tadi aku bilang. Aku duduk tepat di belakang supir kursi. Kursi sebelahku kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan kursi tengah di belakang aku duduk. Perlahan, mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi Sungai Mahakam. Badan masih capek dan berat. Aku memaksa tidur, istirahat 1-2 jam mungkin akan sedikit membantu. Tapi ketika akhirnya sudah mulai terlelap, aku kaget dan terbangun. Ada apa? Ingat kalian, satu penumpang lain yang duduk di belakang? Iya. Tiba-tiba dia sedikit terlihat panik dan bilang, "Pak supir, stop pak, stop. Saya turun di sini saja." Pak supir langsung menghentikan kendaraan dan bertanya, "Kenapa tidak jadi ke Balikpapan, Pak?" "Tidak apa-apa, Pak. Saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda, kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik pelan ke arahku, "Jangan nengok ke kursi belakang, Mas. Pokoknya jangan." Dia langsung turun setelahnya. Dan akhirnya tinggal aku dan Pak supir yang berada di dalam mobil minibus itu. Langsung banyak pertanyaan di benakku. Kenapa tidak boleh lihat ke kursi belakang? Apa ada sesuatu di kursi belakang? Kok beliau sampai memutuskan turun di tengah jalan? Ada apa? Aku mencoba menuruti omongan penumpangku tadi. Aku tidak mau nengok ke kursi belakang. Emang tidak berani juga, takut. Walaupun penumpang hanya tinggal aku sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Balikpapan. Begitu lelahnya badan, aku kembali mulai terlelap. Tapi tidak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit kemudian aku kembali terbangun. "Sudah sampai mana ini, Pak?" tanya aku kepada Pak supir. "Baru saja memasuki wilayah Bukit Soeharto, Mas," jawab Pak supir. Pantas saja, aku lihat kanan kiri gelap sekali. Tidak ada rumah atau bangunan. Ternyata sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Waktu itu malam Jumat. Suasananya sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali mobil kami berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan. Apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak supir memacu kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi, aku langsung bilang ke beliau untuk jangan terlalu ngebut dan tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana,
hanya terdengar suara mesin mobil yang tidak terlalu keras. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat tipis. Aku mendengar suara nafas, suara orang bernafas di kursi belakang. Aku langsung panik karena kursi belakang kan kosong, tidak ada orang. Mau nengok ke belakang aku tidak berani, belum punya nyali. Aku menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi, tidak lagi bersandar. Tidak tahu memang perasaanku saja atau bagaimana, tapi sepertinya Pak Supir juga melihat sesuatu. Karena aku lihat dari kaca spion, mata Pak Supir terlihat ketakutan dan seperti sambil terus membaca doa. Di tengah-tengah mencekamnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan dari kursi belakang. Refleks, aku nengok ke kursi belakang ke arah sumber suara, dan di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempatku duduk, aku melihat dua orang yang mendatangiku di hotel tadi dengan penampilan yang sama. Yang satu dengan kepala nyaris putus dengan darah yang membasahi pakaiannya. Yang satu lagi duduk di sebelahnya hanya badan, tanpa kepala. Langsung lemas badanku. Ternyata mereka ikut. Ya Tuhan, aku masih ingat detailnya sampai sekarang, masih ketakutan kalau ingat kejadian ini. Beberapa detik, aku berpandang-pandangan dengan dia yang masih berkepala. Beliau tersenyum tipis di dalam gelap. Aku langsung berpaling. Aku panik, ketakutan, langsung menundukkan kepala. Tidak sadar, aku memegang dengan kencang pundak Pak Supir dari belakang. Tapi beliau diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di belakangnya. Beberapa menit kemudian, aku merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Aku dongakkan kepala. Mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun dulu di sini, Mas," ajak Pak Supir dengan suara sedikit bergetar sambil mematikan mesin. Aku nurut, langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani melihat sedikit pun ke arah kursi belakang. Kami berdua langsung duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Hanya lampu kecil di atap yang menyala cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Depan adalah jalan raya dan hutan rindang di seberangnya. Sekeliling warung adalah hutan. Jam 12:30 malam, ketika aku dan Pak Supir terdampar di tengah-tengah wilayah Bukit Soeharto. Hanya sesekali mobil yang lewat melintas, sepi sekali. "Saya takut, Mas. Saya tidak tega juga lihat Mas ketakutan juga di kursi belakang," kata Pak Supir membuka omongan. "Memang Bapak lihat mereka juga?" tanyaku pelan. "Saya lihat dari spion, waktu Masnya masih tidur pun mereka sudah ada. Saya sudah lihat duluan." Karena aku tidak mau lama-lama terdampar di situ, akhirnya sekali lagi aku menelpon Om Denny. Bodoh amat. "Om, tolongin aku, Om." Aku langsung bilang begitu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah aku ceritakan semuanya, Om Denny malah ketawa, ngeselin. Kemudian Om Denny menyuruh untuk meletakkan HP-ku di dalam mobil. Beliau mau coba berkomunikasi dengan mereka. Dengan berat hati, aku turuti kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, aku letakkan HP di kursi tengah mobil. Setelah itu, aku tutup pintu dan kembali ke tempat semula. Cukup lama Om Denny berkomunikasi. Aku hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar
15 menit kemudian, tiba-tiba pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Aku dan Pak supir melihat dalam diam 1000 bahasa. Kemudian tiba-tiba terlihat 2 orang keluar dari mobil, orang yang tanpa kepala turun belakangan. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberanginya. Aku dan Pak supir melihat kejadian itu semua sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan raya Bukit Soeharto. Setelah tenang, aku langsung mengambil HP dan aku kembali bicara dengan Om Denny. "Sudah Bri, mereka sudah pulang. Kamu tidak usah takut lagi. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan sekarang ya. Hati-hati." Itu kata Om Denny. Kira-kira apa yang Om Denny bilang ke mereka? Aku sih tahu. Aku langsung mengajak Pak supir untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Balikpapan. Kali ini aku tidak mau duduk di belakang. Aku duduk di sebelah Pak supir. Di dalam perjalanan, Pak supir bercerita kalau beliau ini ternyata sudah hampir 20 tahun jadi supir travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap ada kejadian heboh di Bukit Soeharto, dia pasti tahu. Terus dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan supirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempatku menginap di Samarinda itu tanpa pernah cekot karena keburu meninggal. Kira-kira begitu cerita dari Pak supir. Entahlah, kalau mengenai kebenarannya aku juga tidak tahu. Sesampainya di Balikpapan, aku langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan tentram di hotel dekat Bandara Sepinggan. Besok paginya, aku pulang ke Jakarta. Perjalanan yang menegangkan.